Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua selalu sehat sehingga dapat mengikuti daring pada pagi hari ini dengan penuh semangat. Oke, baiklah anak-anak, pada pertemuan kedua kita pada pagi hari ini, kita masih akan belajar tentang bab 1, yakni bab tentang pendapatan nasional. Akan tetapi pada pokok bahasan yang berbeda. Jika pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang pengertian, lalu manfaat dan konsep pendapatan nasional, nah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi di bab pertama, yakni kita akan belajar tentang komponen pendapatan nasional dan metode perhitungan pendapatan nasional. Nah, baiklah anak-anak, sekarang kita langsung saja masuk ke materi yang selanjutnya, yakni tentang komponen pendapatan nasional. Nah, komponen pendapatan nasional atau apa saja yang dihitung di pendapatan nasional itu dapat kita lihat dari dua pendekatan, yakni ada pendekatan pendapatan dan yang kedua ada pendekatan pengeluaran. Nah, untuk pendekatan yang pertama, yakni pendekatan pendapatan, komponen apa yang dihitung? Yakni yang pertama ada gaji atau upah, atau disimbolkan dengan W kecil. Lalu yang kedua ada pendapatan sewa atau R kecil. Lalu ada pendapatan bunga yang disimbolkan dengan I kecil, dan ada laba atau keuntungan. Nah, laba atau keuntungan di sini bisa jadi dari laba atau keuntungan perusahaan atau laba atau keuntungan dari usaha perorangan yang disimbolkan dengan P kecil. Lalu yang selanjutnya ada komponen dari pendekatan pengeluaran. Komponen apa saja yang dihitung? Yakni ada konsumsi rumah tangga atau disimbolkan dengan C besar. Lalu pengeluaran pemerintah yang disimbolkan dengan G besar. Nah, pengeluaran pemerintah ini biasa juga disebut sebagai belanja pemerintah atau G besar. Lalu ada investasi dan disimbolkan dengan I besar, dan ada yang terakhir yaitu ekspor neto. Ekspor neto diperoleh dari menyelisihkan ekspor dikurangkan dengan impor. Oke, lalu selanjutnya yakni metode perhitungan pendapatan nasional. Untuk menghitung pendapatan nasional, kita bisa menggunakan 3 metode, yakni ada metode atau pendekatan produksi, ada pendekatan pendapatan, dan yang terakhir ada pendekatan pengeluaran. Yang pertama, pendekatan produksi, biasa juga disebut sebagai pendekatan nilai tambah, di mana pada pendekatan produksi ini caranya yaitu dengan menghitung menjumlahkan nilai tambah seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor perekonomian suatu negara. Misal Indonesia terdiri dari berbagai sektor perekonomian. Contohnya ada sektor pertanian, ada perikanan, ada industri dan sebagainya. Nah, berbagai sektor itu nanti nilai tambahnya ditambahkan dengan menggunakan rumus berikut, yakni Y besar sama dengan Q1 dikali P1 ditambahkan dengan Q2 dikali P2 dan seterusnya tergantung berapa sektor yang akan ditambahkan. Itu untuk metode perhitungan yang menggunakan pendekatan produksi. Lalu yang kedua ada pendekatan pendapatan, yakni dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh pendapatan yang dihasilkan oleh masyarakat yang terlibat dalam kegiatan ekonomi. Nah, untuk rumusnya sendiri yakni Y besar sama dengan W kecil ditambah R ditambah I ditambah P. Yang meliputi Y itu yaitu adalah pendapatan nasional, W itu adalah upah atau gaji, R yaitu pendapatan sewa, I yaitu adalah bunga, dan P yaitu adalah laba atau keuntungan perusahaan atau usaha perorangan.
Nah, lalu yang ketiga yakni ada pendekatan pengeluaran, di mana pendekatan ini dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran seluruh masyarakat di dalam suatu negara dalam kurun waktu 1 tahun. Nah, rumus pada pendekatan pengeluaran ini yaitu Y sama dengan C ditambah G ditambah I ditambah X minus M, di mana Y yaitu adalah pendapatan nasional, C yaitu adalah konsumsi rumah tangga, G yaitu belanja atau pengeluarannya pemerintah, dan I besar yaitu adalah investasi, dan yang terakhir yaitu X minus M yaitu ekspor neto, di mana ekspor dikurangi dengan impor. Nah, perlu kalian ketahui anak-anak bahwasanya pendekatan pengeluaran ini banyak digunakan oleh negara maju. Contohnya negara Amerika, Jerman, Inggris, dan Belanda. Nah, untuk metode perhitungan pendapatan nasional ini tergantung dari soal yang diminta. Jika kalian diminta untuk menghitung pendapatan nasional menggunakan pendekatan produksi, maka gunakanlah rumus yang pertama, yaitu dengan menambahkan berbagai nilai tambah sektor perekonomian. Lalu yang kedua, misal di soal kalian diminta untuk menghitung pendapatan nasional menggunakan metode yang kedua, yakni yang pendekatan pendapatan, maka gunakanlah rumus yang kedua, yaitu dengan menambahkan seluruh pendapatan yang dihasilkan oleh masyarakat yang meliputi ada gaji, lalu tambahkan dengan upah, tambahkan dengan sewa, tambahkan dengan bunga, dan tambahkan dengan laba atau keuntungan. Lalu jika di soal kalian diminta untuk menghitung pendapatan nasional menggunakan pendekatan pengeluaran, maka gunakan rumus yang ketiga, yaitu dengan menambahkan konsumsi rumah tangga, lalu tambahkan dengan pengeluaran pemerintah, tambahkan dengan investasi, lalu tambahkan dengan ekspor neto, yaitu dengan menselisihkan ekspor kalian kurangkan dengan impor. Nah, begitu pula anak-anak, yang metode perhitungan pendapatan nasional ini terdapat 3 rumus. Nah, ketiga rumus ini juga harus kalian hafalkan. Karena kenapa? Untuk metode perhitungan pendapatan nasional ini seringkali muncul atau soal ini, tipe soal metode perhitungan ini sering keluar di ujian selain di konsep yang sudah kalian pelajari kemarin. Jadi di materi yang sudah kita pelajari 2 pertemuan ini ada 2 jenis rumus yang harus kalian hafalkan, yakni yang pertama konsep yang kemarin meliputi GDP, GNP, NNP, NNI, PI, dan DI, itu kalian harus hafalkan. Nah, yang sekarang kalian juga harus dapat menghafalkan yang metode perhitungan pendapatan nasional, yaitu ada pendekatan produksi dan rumusnya, pendekatan pendapatan dengan rumusnya, dan pendekatan pengeluaran beserta rumusnya.